menjadi sebuah perayaan biasa, tetapi sebuah perayaan yang kita menerima kembali harapan yang tidak dapat dipadamkan oleh gerak dan apapun. Let earth receive her king. Let every heart prepare him. Haleluya, puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi dong, Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Sehat. Diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada semangat, amin. Amin. Sebab kuasa Tuhan telah memulihkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab Tuhan Yesus berkorban bagi setiap kita. Amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pujian kita bagi Tuhan. Berikan semangat yang luar biasa. Gerakan tanganmu, gerakan kakimu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, nyatakan pujian kita bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, berikan setiap syukur, sembah kita bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal
lebih besar, melebihi segalanya. Amin. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan mati, Tuhan bangkit untuk menyiapkan tempat kita di surga. Amin. Haleluya. Atas kuasa kebangkitannya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama bangun hati kita mengucap syukur. Dia menunjukkan kebangkitannya dan menunjukkan kemenangannya bagi kita. Dia hidup Bapak Ibu Saudara. Dan sampai saat ini kita rasakan bahwa Tuhan hadir menyertai kita, memberikan kasih-Nya bagi kita, kasih-Nya yang besar yang limpahkan bagi kita. Kami katakan Tuhan, terima kasih untuk selama-lamanya, untuk kasih-Mu yang tetap hidup dalam hidup kami Bapa. Bersinarlah terang-Mu, kemuliaan-Mu, kebangkitan-Mu yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan
Kuasa yang mampu mengalahkan segala kutuk maut apapun itu. Mengalahkan maut. Ku hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Sebab bersama-Mu Tuhan kami sanggup, ya Bapa. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, tanpa perjuangan-Mu di kayu salib, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak ada kuasa untuk mengalahkan maut itu. Kami tidak ada kuasa untuk mengalahkan segala kutuk dosa itu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami melihat atas kebangkitan-Mu yang Kau nyatakan dan memberikan kemenangan itu, kelepasan itu. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang membangkitkan iman kami, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang melayakan kami sebagai anak-anak-Mu. Nyatakan isi hatimu, nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Allah hidup, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang memberikan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu kami takkan pernah gagal dan takkan pernah Kau tinggalkan. Mari bersama-sama katakan, sebab di dalamnya ada keselamatan, sebab di dalamnya ada kuasa-Nya. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga. Mari lebih lagi serukan bersama Dia, takkan pernah meninggalkan. Bersamanya kan terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya terus menjaga, takkan pernah Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Dengan hati yang penuh rindu, katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau
Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu Saudara adalah waktu yang baik bagi kita. Pernahkah kita sadar? Sudahkah kita sudah berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Sudah kita memberikan yang terbaik lebih bagi Tuhan? Saat ini Tuhan kami mau menyenangkan-Mu di tempat ini. Kami merasakan ada bukti kasih-Mu bagi kami. Kami merasakan ada kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oh, Rabasyara. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Mari mendengarkan suara Tuhan. Kuasanya mengalir di tempat, kuasanya menjamah kita. Bukan karena kekuatan kegagalan kami Tuhan, kami bisa ada sampai sekarang. Semuanya karena pengorbanan-Mu bagi kami. Semuanya karena anugerah-Mu bagi kami Yesus. Yesus. Mari bersama-sama menyembah. Mari buka hatimu. Buka mulutmu dengan penuh penyembahan pujian. Oh Ramashikiara. kuasa maut itu Bapa. Dan oleh kebangkitan-Mu menunjukkan ya Bapa, kemenangan itu hidup dan Kau sediakan bagi kami. Dan sampai kepada kenaikan-Mu ke surga.
Kiranya Bapa Engkau saksikan itu di depan kami. Di depan kami Tuhan. Dan kami peroleh kemenangan itu ya Bapa. Dan apa yang menjadi bagian kami saat ini Yesus. Bagian kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Taat dan setia ya Tuhan. Dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami beritakan kemenangan itu. Kami beritakan kalau maut itu sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berharga kami di mata-Mu ya Yesus. Berharga kami di mata-Mu ya Bapa. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Deklarasikan setiap kemenangan yang kita peroleh di tempat ini. Dengan bersama-sama bertepuk tangan. Raih kemenangan yang Dia berikan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabashiki, kami puaskan Tuhan. Kami puaskan menikmati hadirat-Mu dengan mengagumi Allah kami dahsyat-dahsyat. Terima kasih Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah bebas Tuhan. Kami sudah lepas dari segala keterikatan dosa itu, maut itu. Dan saat ini kami tunjukkan kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami akan gunakan kuasa-Mu Tuhan untuk menyambut bahwa Engkau Yesus Kristus yang hidup. Dan kami akan bersama-sama Tuhan mengangkat pujian, tarian kami, sorak kami di hadapan yang berkemenangan di tempat ini. Untuk lebih lagi menyambut kebaikan Tuhan. Jemaat El Prajim Medan berikan tepuk tangan bersama-sama kita katakan amin. Woo! Haleluya. Saya mau mendengar suara-suara yang dimenangkan Tuhan di tempat ini. Yang diberikan kuasa kebangkitan di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Pastinya sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Serukan. Woo! Haleluya. Saya melihat antusias Bapak Ibu berjemaat di tempat ini sungguh dahsyat. Karena kita akan satukan roh yang berkemenangan dan mengangkat pujian kita lebih lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu. Ada di antara kita ada 1, 2 jiwa, 3 jiwa. Wow. Sorakan berkemenangan di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami undang untuk bersama-sama minggu berikutnya bersama-sama ibadah di tempat ini. Sebab kita adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Siap untuk bersama-sama memuji Tuhan. Hentakan tanganmu, hentakan kakimu, katakan amin. Serukan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi meriah untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Sebab Yesus hidup. Amin. Kita akan bersama-sama nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Dikalahkan, amin, oleh darah anak domba.
Yesus bangkit, Yesus naik, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Ayo boleh berpelosi satu dengan yang lain. Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu ada Bapak Ibu. Dan tidak selamanya di dalam kubur. Kubur itu kosong, menunjukkan sakit penyakitmu akan sembuh. Segala belenggu dosamu akan dia berikan jadi kemenangan. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Seperti ini Bapak. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Lagi-lagi Bapak Ibu tangannya. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Lebih lagi, lebih lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Yes. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa siapa Bapak Ibu? Dengan kencang. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Oleh kuasamu. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Kami bebas Tuhan. Dan maut itu, dosa itu tidak mengikuti kami lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya bahwa kita sudah menerima kemenangan itu, amin. Haleluya. Semuanya 3 kali serukan bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bebas, bebas, bebas. Serukan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang penuh dengan sukacita pada hari ini, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Hidup yang kami miliki pada saat ini Tuhan adalah anugerah daripada kematian dan kebangkitan. Terima kasih kami punya hidup yang baru. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu Tuhan. Kami hidup hanya bagi kemuliaan. Kami persembahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipersiapkan Tuhan lebih lagi sebagai alat kerajaan-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau memperkatakan firman-Mu lewat hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak. Bentuk kami seturut dengan rencana-Mu. Kami mau Tuhan, dan kami mau disiapkan oleh kebenaran firman. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
satu-satunya alasan kami boleh hidup, bahkan boleh menikmati setiap hari berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Hari demi hari, hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai setiap langkah kami. Dan kami sadar, kami gak layak dapat itu semua. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan pada siang hari ini. Tolong kami semua Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang akan hamba sampaikan. Biar Tuhan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan hanyalah tentang Kristus. Hanya tentang berita salib Tuhan saja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bukan hanya duduk diam mendengar, tapi biar firman Tuhan ini bekerja dalam hati kami Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami, mengerti. Dan hikmat dari Tuhan, Tuhan yang taruh di dalam setiap hati kami. Pimpin mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam kesempatan hari ini. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, siang hari ini ya Bapak Ibu. Haleluya. Saya diberikan tema, judulnya ketaatan. Oleh karena itu saya kasih judul, temanya ketaatan, saya kasih judulnya taat tanpa tapi. Saudara, kalau kita jujur dalam hidup ini, seringkali kita taat itu karena biasanya kalau ada tekanan atau ancaman, saudara-saudara. Biasanya kita seringkali itu ngelihat kalau di tembok-tembok ya, kalau dulunya tuh ada sampah, gundukan sampah, terus sudah dibersihin, ada lagi, dibersihin ada lagi, terus tiba-tiba muncul tulisan pakai pilox. Dilarang buang sampah di sini kecuali titik-titik.
Ya, ada gambarnya tuh. Ya kan, dilarang buang sampah di sini kecuali titik-titik. Biasanya kayak gitu. Ya, tapi tetap aja ada aja yang buang sampah di situ. Tetap ada aja yang buang sampah di situ. Nah, Saudara, kadang kita juga di Medan ini terkenal dengan lalu lintas yang luar biasa. Biasanya orang luar Medan yang datang ke Medan tuh terkaget-kaget dengan lalu lintas yang ada di kota Medan. Kayak, kenapa sih belum dari merah ke hijau aja langsung udah diklakson gitu ya kan. Terus mau belok nggak pakai lampu sein kanan atau kiri, langsung belok aja gitu. Dan biasanya kita lebih patuh lalu lintas kalau ada yang lihat nungguin, karena kita takut ditilang. Kita taat karena kita takut ditilang. Kita bayar pajak karena takut kena denda, kena sanksi. Kita disiplin dalam pekerjaan takut ditegur, takut kehilangan pekerjaan. Bahkan sejak kecil kita sudah terbiasa dengan ini. Kalau ada aturan harus ditaati, karena kalau dilanggar ada konsekuensinya. Biasanya kayak gitu. Dan tanpa kita sadari, cara berpikir ini kita bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita mulai merasa, kalau saya taat, apa nih yang akan saya dapatkan? Kalau saya taat, kira-kira Tuhan akan kasih saya berkat gak? Atau kalau saya taat, mungkin saya akan dikasih sesuatu nih. Atau kebalikannya, kalau saya tidak taat, akhirnya karena kita kebiasaan nih, kalau misalnya kita tidak taat dihukum, kalau kita tidak taat nanti ditilang, kalau tidak taat nanti kena ini, kena itu. Akhirnya ini masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak taat, kita kira Tuhan akan menghukum dengan penyakit. Jadi kalau ada yang sakit ditanya dosanya apa nih. Kalau ada yang begini, ini kenapa nih? Dikorek-korek gitu. Bahkan kita kira kalau kita tidak taat, Tuhan akan menghukum kita dengan musibah. Akhirnya kalau kayak begitu, ketaatan kita menjadi transaksional Bapak Ibu Saudara, dan itu berbahaya. Kayak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan mungkin dalam hati kita, Tuhan aku mau taat, tapi Tuhan ini dulu dong. Kerjain ini dulu, buktiin dulu Tuhan, baru aku taat. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu hubungan kita dengan Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat satu ayat yang sederhana. Kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Satu ayat saja. Sangat sederhana, pendek pula ayatnya. Dan saya yakin saudara mengenal ayat ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, kadang kita merasa udah tahu apa sih itu ketaatan. Tapi lewat ayat ini, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Melalui ayat ini yang kita baca, kita diajak melihat lagi. Ketaatan itu lahir dari mana? Oleh karena itu cuma 2 poin hari ini dengan sangat sederhana. Kita akan melihat yang pertama, dasar ketaatan. Kasih kepada Kristus adalah dasar ketaatan. Taat kalau di dalam bahasa Indonesianya itu enak banget Bapak Ibu, di balik kanan kiri, depan belakang tetap taat kan? Jadi kita sebenarnya mau dalam keadaan apapun, kita tetap taat. Sumbernya, kita harus melihat sumbernya. Saat Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Saudara, saat kita melakukan segala sesuatu, biasanya itu selalu ada dasarnya. Dasar ini yang menjadi alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Iya kan? Ya. Kenapa kita bekerja? Karena kita mau punya uang, kita mau menghidupi keluarga kita, karena selalu ada karenanya. Jadi dan karena inilah yang membuat hati kita bergerak, hidup kita bergerak. Pokoknya semua itu yang menggerakkan hati kita. Misalnya kita makan karena kita lapar, kita minum karena kita haus dan seterusnya. Kita bekerja karena kita butuh uang, kita bekerja dengan baik karena itu adalah hal yang baik. Jadi ketaatan juga kita perlu cari tahu nih, apa alasannya. Karena bicara mengenai ketaatan, seringnya ini disalah kaprah. Banyak yang mengira ketaatan hanyalah dilakukan supaya kita diberkati atau supaya kita diluputkan dari musibah. Tapi di sini Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Stop sampai di situ dulu. Jikalau kamu mengasihi aku. Perhatikan dengan sungguh-sungguh kalimat ini, karena Yesus tidak berkata,
Jika kamu menuruti perintahku, maka aku akan mengasihi kamu. Sedangkan Yesus bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku akan kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih dulu, baru nurut. Bukan dibalik, saudara. Seringkali ini dibalik. Kalau kamu nurut, maka aku akan mengasihi. Karena seringkali seperti itu. Dan memang di dunia ini kita mengenal kasih seperti itu, saudara-saudara. Kita mengenal kasih kalau kamu taat, maka aku akan sayang sama kamu. Tapi Yesus memberikan satu ajaran yang sangat indah. Ini sebaliknya. Kasih datang lebih dulu, ketaatan mengikuti kemudian. Dan ini sangat penting karena seringkali kita terbalik memahaminya. Kita berpikir bahwa ketaatan adalah cara untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita merasa kita harus hidup benar, kita harus rajin ibadah, kita harus melakukan ini itu supaya Tuhan berkenan kepada kita. Padahal ini outputnya, saudara-saudara. Ini hasilnya. Ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, ketika kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan hidup benar. Ketika kita tahu kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kalau dari tadi worship leader kita berulang kali mengatakan satu istilah kuasa kebangkitan. Kalau kita sudah benar-benar mengenal kasih dan kuasa Tuhan melalui kebangkitannya yang menjadi dasar dari pengharapan kita, maka rajin beribadah bukan supaya, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita melakukan ini itu, kita berdoa, kita melayani Tuhan juga bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah dikasihi. Injil berkata sebaliknya, kita tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kasih Allah. Tidak ada satu hal, itulah sebabnya disebut anugerah, saudara-saudara. Karena diberikan kepada kita, padahal kita tidak layak. Kita sudah lebih dahulu dikasihi di dalam Kristus, bahkan sebelum kita mampu taat dengan benar, Kristus sudah taat bagi kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana apa? Yesus mati bagi kita saat kita udah taat belum? Saat kita masih berdosa. Yesus mati bagi kita karena kita masih berdosa. Ketaatan kita bukan usaha untuk membuat Tuhan menerima kita, saudara-saudara. Tapi respon dari hati yang sudah lebih dulu menerima kasih-Nya. Jadi kita taat bukan supaya dikasihi, tapi karena kita sudah menerima kasih, karena kita sudah dikasihi. Jadi saudara, mengasihi Yesus bukanlah hal yang sama dengan menaat. Jadi mengasihi Yesus itu benar-benar menjadi satu dasarnya dulu. Sumbernya, mengapanya. Kasih datang lebih dulu kepada kita. Maka barulah hidup kita yang sudah kita mengerti, aku sudah dikasih oleh Tuhan, lahirlah ketaatan itu. Kasih kepada Kristus adalah kekuatan untuk kita hidup dalam ketaatan. Dan itu bekerja dalam hati kita bukan cuma sekedar perasaan, saudara-saudara. Kalau sekedar perasaan, kita mudah sekali untuk tidak taat. Kita mudah sekali berpaling dari Tuhan. Kadang pun kita sering berpaling dari Tuhan. Kalau kita hidup berdasarkan mood, lagi males, lagi bad mood, lalu kita nggak mau berdoa, waduh, jangan atuh. Tapi ketika kasih itu benar-benar memenuhi hati kita, secara alami, kasih itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Dan dalam hati, kasih yang melimpah itu akan mengalir keluar menjadi kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus pada ketaatan tanpa kasih, kita akan sangat capek, super capek. Kita akan berusaha untuk membuktikan diri, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melakukan banyak hal, kita datang ke gereja, kita melayani, kita berbuat baik, tapi hati kita rasanya kosong. Karena ketaatan tanpa kasih itu benar-benar sangat berbahaya. Ketaatan tanpa kasih akan melahirkan apa? Kemunafikan. Jadi pura-pura pakai topeng, saudara-saudara. Padahal Tuhan tahu kedalaman hati kita. Di hadapan Tuhan, kita ini benar-benar polos. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Teman-teman kita di sini, rekan-rekan pelayanan kita, itu cuma lihat kita lahiriahnya. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita.
Dan kalau kita terus-menerus pura-pura, munafik, ujung-ujungnya apa? Capek. Capek sendiri, Bapak Ibu Saudara. Capek. Kita akan bahkan bisa-bisa kita lupa. Tadi habis munafik ngapain ya? Iya, lupa saudara. Entar kelihatan aslinya kan jadi kaget orang. Karena apa? Pura-pura itu gak bertahan lama. Tapi lihat ini. Ketika kita taat dengan kasih. Ini ketaatan tidak lagi menjadi satu hal yang berat saudara-saudara. Karena kita mengasihi. Oleh karena itu hari ini kita diajak jujur. Selama ini kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Atau karena kita takut akan konsekuensinya. Kita setia karena kita sungguh mengasihi Dia. Atau karena kita berharap sesuatu dari Dia. Kasih kepada Kristus, ketika kita sudah dikasihi Kristus, kita mengasihi Kristus. Itu adalah sumber dari segala ketaatan yang sejati. Karena tanpa kasih kan ketaatan jadi rutinitas, tanpa kasih ketaatan jadi beban. Tapi tanpa kasih juga ketaatan jadi satu kemunafikan tanpa ujung. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, hati kita dipenuhi oleh kasih yang sudah Dia nyatakan di kayu salib, bukan kasih yang kita kenal di dunia ini. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih yang sudah Ia nyatakan di kayu salib, kasih yang sejati, ketaatan tidak lagi jadi beban, saudara-saudara. Ketaatan tidak lagi jadi tidak lagi terasa berat seperti satu kewajiban, tapi dengan kasih, ketaatan berubah dari kewajiban menjadi kerinduan. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu. Kita melayani karena kita rindu, bukan karena dijadwalin. Kita datang beribadah karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Bukan karena memang cuma karena hari Minggu. Bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan. Kita membaca Alkitab karena kita rindu mendengar apa yang Tuhan mau ngomong ke kita. Kita berdoa, kita menyembah karena kita rindu. Bukan karena disuruh, bukan karena itu kewajiban atau karena ikut-ikutan. Karena orang lain berdoa, saya doa Karena orang lain menyembah sambil nangis, saya juga Enggak, saudara. Tapi semuanya karena kerinduan. Dan itu adalah digerakkan oleh karena kasih. Saudara, kita punya teladan yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Seperti seorang, saudara, rata-rata pasti orang tua yang memiliki anak atau adalah anak dari orang tua. Ketika kita mengasihi orang tua kita diminta melakukan sesuatu. Kita lakukan dengan sukacita, bukan? Contoh, mama minta beliin roti misalnya. Nanti beliin roti ya, kalau kamu pulang mama titip roti. Dengan senang hati kita akan beli. Kenapa? Diminta. Kita dengan sukacita akan beli. Kita taat. Ya oke, mam, gampang. Kita akan melakukan dengan sukarela karena kita mengasihi. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita sungguh mengasihi Kristus, hati kita ini akan sangat terdorong untuk hidup menyenangkan Dia. Yang paling penting dalam hidup kita bukan seberapa banyak kita taat, tapi apakah kita sungguh mengasihi Yesus. Karena kalau udah mengasihi, pasti taat. Karena taat adalah bukti kasih, itu poin yang kedua. Taat adalah bukti kasih. Kita kan sering gini, rata-rata perempuan nih, mana buktinya kalau kamu sayang sama aku? Iya kan? Katanya sih begitu. Atau kita juga sering tanya sama Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan memang sayang sama aku? Karena kalau Tuhan sayang sama aku, harusnya keadaanku gak begini. Kadang ada masa kita bisa bertanya begitu kepada Tuhan. Kita sering menuntut bukti sama Tuhan tanpa pernah mengoreksi diri. Tapi kalau coba dibalik, Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang kita peringati kematiannya di Jumat Agung minggu lalu. Tuhan yang udah mati itu kan udah bukti cintanya ya kan? Salib kan udah bukti cintanya. Dia tanya sama kita, mana buktinya kalau kamu cinta sama saya? Waduh, kalau ditanya kayak gitu gimana jawabnya saudara? Kalau Tuhan tanya, saya kesini sama adik saya Andrew. Terus saya tanya, jadi kalau contoh lebih gampang orang yang kita kenal ya. Kalau misalnya ditanya Andrew, mana buktinya? Kalau kamu mengasihi saya, Tuhan tanya begitu. Gimana coba jawabnya? Serem kan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa dengan lantang menjawab, Tuhan buktinya ini. Aku udah memberi. Aku udah begini. Tapi
Tapi setelah kita melihat kasih adalah dasar dari ketaatan, saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Yesus melanjutkan bagian kedua dari ayat ini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi buktinya gampang, taat saja, saudara-saudara. Ketaatan adalah bukti dari kasih. Ini bukan tambahan dari kasih, bukan opsi dari kasih, tapi hasil dari kasih itu sendiri. Ini nyata, saudara-saudara. Karena jika seseorang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, ketaatan akan muncul dengan sendirinya dalam kehidupannya tanpa suruhan. Tapi kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Bukan ketaatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan hidup yang tanpa aturan, seolah-olah kasih membuat kita bebas melakukan apa aja yang kita mau, atau justru terikat dengan aturan. Bukan. Justru kasih itu membebaskan. Kasih kepada Kristus membawa kita kepada satu ketaatan yang lebih dalam, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum atau beban yang menghukum, sehingga ketaatan tidak lagi menjadi satu beban yang memberatkan, tapi kita hidup di bawah Kristus sebagai Tuhan yang kita kasihi, yang karena kita mengasihi Dia, kita rindu menyenangkan Dia, karena kita mengasihi Dia, kita rindu membuktikan cinta kita kepada Dia, dan kasih itu membuat kita tidak hidup sembarangan. Tapi justru mengikat kita kepada Kristus dengan sukarela. Kita taat bukan karena kita terpaksa, tapi karena hati kita terdorong oleh kasih. Dan kasih menjadi hukum yang paling kuat di dalam hati kita, yang menguasai hati kita. Sehingga orang yang mengasihi Kristus akan berkata dalam hatinya, Tuhan, apapun yang Engkau kehendaki, itu yang akan aku lakukan. Dan orang yang mengasihi Kristus, dia tahu apa yang melukai hati Tuhan. Apa kira-kira yang melukai hati Tuhan? Dikhianati, Tuhan tahu rasanya dikhianati, kita berpaling dari Tuhan. Kalau kita sering menghujat, kita kan kalau nonton film Passion of the Christ, saudara-saudara, kita kan bete ya ngelihat Yudas ya. Kurang ajar gitu ya, kita marah-marah. Masa cuma 30 keping perak aja mau dijual Yesusnya. Saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga kayak Yudas. Kita bahkan menjual Yesus lebih murah daripada 30 keping perak. Kita jual Yesus untuk penerimaan di kantor, untuk reputasi. Kita jual Yesus untuk pengakuan dari orang lain. Hal-hal yang sepele kayak gitu tanpa kita sadari, saudara. Atau kita jual Yesus demi karir, demi hubungan dan lain sebagainya, banyak, saudara. Dan itu berbahaya. Tapi hari ini kita diingatkan lagi. Ketaatan itu dianggap satu hal yang sangat sederhana, bukan saudara-saudara? Satu hal yang sangat sederhana. Tapi ini sangat kuat. Kasih kepada Kristus tidak selalu terlihat dalam hal-hal yang besar. Tapi justru dalam hal-hal yang sederhana dan setia setiap hari, saudara-saudara. Setiap hari. Kasih kepada Kristus itu kelihatannya setiap hari. Contoh, dalam pekerjaan, saudara jujur dalam pekerjaan saudara. Ketika ada yang menyakiti saudara, saudara belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Ketika ada dalam masalah, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa penyertaannya nyata, kasih sayangnya juga nyata bagi kita, dan lain sebagainya. Kita kira mengasihi Tuhan atau taat kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan hal-hal yang luar biasa, spektakuler dan ekstrim. Mati, disalib, kebalik misalnya. Enggak, saudara. Sederhana, setiap hari kita tunjukkan kepada Tuhan. Hidup yang taat itu seperti apa. Karena ketaatan menunjukkan bahwa kita sungguh mengenal siapa Kristus. Karena kalau kita tidak mengenal siapa Kristus, kita tidak mungkin menaati Dia. Justru karena kita mengenal siapa Kristus, kita tahu kasihnya seberapa dalam bagi hidup kita. Kita mengenal Dia benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita, tapi juga sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita, kita akan benar-benar taat kepada Dia. Kita jadi ngerti gitu. Hidup kita tuh udah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dan hidup kita di dunia ini penuh pengharapan karena kebangkitannya. Kebangkitannya itu benar-benar satu dasar pengharapan yang sangat teguh dan kokoh, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sejati, kita mengasihi Tuhan bukan hanya saat kita menerima berkat dari Tuhan,
Tapi kasih yang sejati juga tunduk pada kehendaknya. Dan kita juga setia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Seperti Yesus sudah setia bagi kita. John Calvin bilang gini, segala pengetahuan yang benar tentang Allah lahir dari ketaatan. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita semakin taat, kita semakin taat, kita semakin mengenal Allah. Itu benar-benar satu siklus yang luar biasa, saudara-saudara. Semakin kita kenal Allah, kita semakin taat. Semakin kita taat, kita semakin mengenal Allah. Karena itu benar-benar seperti mata uang yang bolak-balik. Karena itu saudara-saudara, ketaatan bukan sekedar kewajiban, tapi satu kehormatan bagi kita bisa menaati Tuhan kita. Ketaatan adalah cara kita memuliakan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Ketaatan adalah cara kita berkata pada dunia, Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya. Bukan yang lain. Satu-satunya Tuhan dalam hidup saya adalah Yesus. Dan itu saya buktikan dengan saya taat. Dan itu benar-benar speaks louder, saudara-saudara. Itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata kita yang ada di sosial media atau kata-kata yang kita keluarkan. Karena tindakan kita menaati Kristus itu menunjukkan kepada dunia orang-orang di sekeliling kita. Dan ketaatan adalah cara kita menikmati kasih Kristus, sekaligus cara kita membuktikan bahwa kita adalah murid-muridnya yang taat kepadanya. Dan ini gak bisa dilakukan di luar Kristus. Di luar Kristus, ketaatan ini tidak masuk akal. Kenapa kita harus beribadah dengan tekun dan setia? Kenapa kita harus off handphone kalau kita lagi ibadah? Kenapa kita harus fokus kalau kita lagi ibadah? Kenapa kita harus berdoa? Kita lakukan itu karena kita menaati dan mengasihi Kristus, saudara-saudara. Tapi buat orang yang tidak mengenal Kristus, ngapain sih? Fanatik banget. Mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak mengerti kenapa kita harus taat kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika kita sungguh mengasihi Kristus, ketaatan akan terlihat. Mungkin belum sempurna, karena ketaatan yang sempurna hanyalah Yesus Kristus saja. Ketika kita mengasihi Kristus, kasih itu tidak berhenti di hati kita saja, tapi selalu terlihat dari cara hidup kita. Pada akhirnya kita akan jujur di hadapan Tuhan. Kita gak bisa datang kepada Tuhan dengan topeng, saudara-saudara. Dengan kepura-puraan, gak bisa. Hari ini kalau kita melihat hidup kita, mungkin kita sadar, Tuhan aku belum sepenuhnya taat kepada Tuhan. Tapi mungkin ketika kita lihat hidup kita masih lihat, Tuhan aku taat tapi kok banyak tapi, aku taat banyak syaratnya kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mulai recommitment lagi kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini adalah kabar baik. Ketika kita mendengar taat, kayaknya itu satu beban yang berat. Tapi Injil tidak berhenti pada ketaatan kita. Injil membawa kita melihat kepada ketaatan Kristus. Filipi 2 ayat 8 menulis, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, di salib kita melihat satu hal yang pasti. Yesus taat tanpa tapi. Yesus taat enggak pakai tapi gitu, enggak. Benar-benar Yesus tahu apa yang ada di hadapannya. Yesus tahu, dia pada saat di Taman Getsemani, Yesus menangis. Kemudian peluhnya seperti darah. Itu satu keadaan medis yang sangat, ini ya saudara-saudara, sangat tertekan sehingga orang yang sangat tertekan itu pembuluh darahnya pecah dan benar-benar menetes seperti darah. Buat kita kira Yesus takut, kan ditulis di sana di Alkitab, ditulis di Lukas bahwa Yesus itu ketakutan, sangat ketakutan sehingga malaikat menampakkan diri. Kenapa Yesus takut? Kita pikir, oh iyalah gimana gak takut. Dia udah tahu nanti bakal dicambuk, dia udah tahu nanti bakalan ditangkap, dia udah tahu bakalan gini. Ada satu foto yang menunjukkan bahwa Yesus itu waktu dia mati itu tidak dalam keadaan yang benar-benar baik seperti di film saudara. Tapi cambukan itu membuat tulang rusuk di belakang ini kelihatan saudara. Jadi apakah Yesus menakuti itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang Yesus takut bukan penderitaan fisiknya. Yang Yesus
Bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Cawan murka Allah yang Yesus maksudkan itu apa? Keterpisahan dia dengan Bapa. Maka ketika di kayu salib dia bilang apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang membuat dia takut. Karena keterpisahan dengan Bapa, dengan Allah itu sangat-sangat menakutkan. Sangat menakutkan dan dia taat sampai mati. Dia tahu itu akan terjadi. Tapi dia memilih dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Supaya kita tidak pernah merasakan gimana jalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak pernah merasakan gimana rasanya dipalingkan wajahnya oleh Bapa. Yesus menanggung itu semua supaya kita tidak merasakan itu Bapak Ibu Saudara. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang kita ketaatan ini bukan jadi satu beban yang berat karena dia sudah menanggungnya semua di atas kayu salib. Ketaatan ini walaupun sangat menyakitkan buat Yesus. Walaupun dia mengalami dipalingkan wajahnya oleh Bapa. Dia taat walaupun yang ia alami itu sangat tidak adil. Dia taat walaupun itu membawa dia kepada kematian. Dia taat walaupun dia mengalami keterpisahan dengan Bapa. Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisah Bapak Ibu Saudara. Tapi saat itu terpisah sebentar di kayu salib. Karena apa? Kita. Supaya kita tidak mengalami itu. Saudara-saudara. Jadi hari ini kita diingatkan. Kita taat. Bukan supaya Yesus mengasihi kita. Bukan supaya kita diberkati. Bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Kita taat karena di dalam Kristus kita sudah dikasihi sepenuhnya, seutuhnya. Saya menutup dengan satu quotes dari Tim Keller. Dia bilang kayak gini, saya suka quotes ini. Dia bilang, agama cara kerjanya kayak gini. Kalau kamu taat, Tuhan akan mengasihi kamu dan menerima kamu. Familiar dengan ini? Itu yang diajarkan agama. Tapi di dalam Kristus, Injil bilang seperti ini. Saya sudah dikasihi dan diterima. Karena itu saya rindu untuk, kita baca sama-sama ya. Dari yang Injil titik 2 dari kata saya. Saya, 1, 2, 3. Saya sudah dikasihi dan diterima. Karena itu saya rindu untuk taat. Jadi saudara-saudara bukan karena supaya dikasihi atau supaya diterima. Tapi karena sudah dikasihi dan diterima. Maka kita taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang padamu pagi hari ini dengan penuh sukacita Tuhan. Yang melimpah-limpah karena Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu. Kasih sayang-Mu. Kesetiaan-Mu. Ketaatanmu Tuhan, berapapun harganya, Tuhan Engkau sudah mati bagi kami. Sehingga kami beroleh hidup, bukan hanya hidup hari ini, tapi satu kehidupan yang manis dan indah dan kekal bersama dengan Engkau nantinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan sudah taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan materaikan setiap firman ini di dalam hati setiap sidang jemaat Tuhan, sehingga hidup mereka tidak pernah menyimpang daripada firman yang mereka dengar selama ini. Dan biar kiranya Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan. Karena firman Tuhan ini termaterai di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Bukan hanya berdiam saja, tapi firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yang meresponi firman Tuhan berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita memandang kasih Tuhan lewat Dia sudah melakukan ketaatannya dan kasihnya Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga akan merenungkan firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama pada hari ini. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah menunjukkan ketaatan kita. Seperti kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Biarlah mulai dari ini hari lepas hari kita menunjukkan ketaatan kita, kasih kita lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita juga akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Kami undang tim yang akan menjalankan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik dan berkenan lebih lagi Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah sediakan berkat itu dan boleh kita nikmati. Kita bersama-sama berdoa
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang penuh kasih. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami syukuri Bapa bahwa kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami Bapa. Dan lewat firman-Mu Tuhan, diingatkan kami kembali begitu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Bahkan kasih-Mu Tuhan Yesus yang tak bersyarat itu Bapa, boleh kami alami dan kami rasakan itu Tuhan hingga saat ini Bapa. Dan terima kasih Bapak yang baik, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Claudia di tempat ini, pakai juga hidupnya, pelayanannya Tuhan, masa depannya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami setiap para umat-umat-Mu Tuhan, membentuk hati kami, agar hati kami seperti hati-Mu Bapa. Dan boleh kami Tuhan melakukan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami Tuhan, apa yang menjadi Tuhan Yesus kerinduan-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami lakukan itu dengan taat dan kasih di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga akan mempersiapkan persembahan kami akan memberikannya dengan kasih dan sukacita dan lebih yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan ini bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan Bapak Ibu, kita bersama-sama dengar warta sepekan sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Kita selalu menggambarkan arti dari kemuliaan dengan hidup yang diberkati, masa depan yang indah, mujizat kesembuhan, pembelaan Tuhan atas musuh-musuh kita. Itu semua gak salah saudara. Tetapi itu bukan arti daripada kemuliaan yang sesungguhnya. Konsep daripada kemuliaan Tuhan adalah berbicara tentang ketaatan kita. Bukan berapa banyak orang miskin yang saudara kasih makan. Bukan berapa banyak hal yang baik yang saudara perbuat. Tetapi kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang dasar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya itu karena kita taat kepada Bapa. Bagi Yesus, kemuliaan yang akan dia terima adalah jalan kepada kematian. Waktu Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yang aneh saudara, dia nggak naik ke tahta Israel, tetapi dia naik justru ke atas kayu salib. Nah saudara, ketaatan bukan tanpa kegelisahan. Tetapi belajarlah lewat iman saudara dari hari ke hari. Dengan pengalaman bersama Tuhan. Engkau akan makin mengerti iman yang sesungguhnya. Mempercayai dia sepenuhnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Shalom, berikut kami sampaikan informasi mengenai kegiatan di GBI Kavarazi Medan dalam waktu sepekan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Teger. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend and God bless you. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan bersama visi gereja kita. Ini yang menjadi gambaran bagi gereja kita Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan lewat visi ini, kami boleh lakukan di gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu Mari kita akhiri pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau mulia Bapa, sungguh Engkau baik Bapa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahwa sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai, melindungi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan bersama dengan umat-Mu Bapa.
kami boleh hadir memuji memuliakan Engkau Bapa. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Engkau telah menebus setiap dosa kami. Engkau telah menebus setiap kutuk kami Bapa. Engkau telah menebus setiap sakit kami Bapa. Itu membuktikan Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Dan pada hari itu Engkau mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebangkitan Bapa, buat kemenangan Engkau berikan bagi setiap kami Bapa, sehingga Engkau memberikan jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya Bapa, memberikan harapan, keselamatan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga hati kami adalah hati yang penuh dengan kasih dan ketaatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Pastor Cordia Bapa. Kiranya kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Biar lewat pelayanan Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Pakai terus hamba-Mu ini Bapa. Lewat pengembalaannya Tuhan Yesus. Bahkan gereja, umat yang digembalakan terus beragam bertumbuh berbuah. Jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau berkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Dan pada saat ini kami naikkan doa kami Tuhan. Buat gembala yang kami kasihi Tuhan. Bapak Pendeta Wijaya Irwin Bapa. Mari taruhkan hati-Mu Tuhan Yesus pada gembala kami Bapa. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ya Bapa. Biar Engkau pakai gembala kami Tuhan Yesus untuk Eprachim ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kiranya Eprachim ini gembalakan terus berakar, bertumbuh, berbuah Bapa. Jiwa menangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami yang kami kasih. Dimanapun hamba ini melayani Bapa, Engkau terus serta dimanapun hamba-Mu ini melayani. Engkau juga berkati untuk gembala kami, bahkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu sebagai baju zirah dan perisai bagi gembala kami dan keluarganya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kau juga berkati koordinator kami di tempat ini Tuhan. Kau berkati Bapak Budi dan Bu Esther Bapa. Taruhkan hati-Mu yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk melayani-Mu di tempat ini. Gereja yang telah dipercayakan pada hamba-Mu Bapa. Kau terus pakai hamba-Mu Bapa. Sehingga Eprachim di tempat ini terus bertumbuh, berbuah Tuhan Yesus. Jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Eprachim di tempat ini sebagai jembatan kecil akan menuai jiwa yang besar kepada-Mu ya Bapa. Pakai lebih lagi Bapa. Berkati kesehatan Bapak Budi Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa. Para hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan. Para pelayan-pelayan-Mu yang telah Kau percayakan. Jiwa dari tempat ini Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, Roh-Mu Tuhan. Bagi setiap kami para pelayan-Mu Bapa. Mulai dari WL, Singer, Imam Musi Bapa. Para media, para guru sekolah, para asar Bapa. Mari taruhkan hati kami, hati yang selalu sungguh-sungguh melayani Bapa. Satukan tubuh dan jiwa kami Bapa. Kesatuan hati tumbuh bersama, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau baik Bapa. Dan Kau juga berkati umat-Mu pada saat ini Bapa. Yang telah memberikan kepada-Mu Bapa. Biarlah lewat persembahan ini, lewat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Kau berkati umat-Mu di tempat ini, segala pekerjaan dan segala usaha umat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan Kau berkati keluarga demi keluarga Bapa. Suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami, dan anak-anak yang taat pada orang tua Bapa. Terima kasih Bapa. Kau baik Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, bersama dengan umat-Mu kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kira damai sejahtera keamanan terjadi di Yerusalem Bapa. Kira yang mencintai mendapat sentosa Bapa. Kira yang kesejahteraan ada di lingkungan tembok, sentosa ada di puri-puri-Mu Bapa. Kira yang berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami Indonesia, kepada kota kami, bahkan kepada gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami naikkan doa kami buat Indonesia Bapa. Berkat-Mu atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
percaya, setiap lutut bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Bapa. Sertai kami Bapa dalam perjalanan hidup kami Bapa, sepanjang minggu ke depan Bapa. Bapa terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya kepadamu Bapa. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang berdoa katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai